dikit kan. Kita kan berswab ini untuk teman-teman juga, karena Teman-teman yang pernah kontak dengan pasien atau dengan orang yang hasil rapid atau hasil swab-nya positif Corona 19, itu jangan terlalu panik ya, jangan terlalu panik, tidak usah gerusak-gerusu ya. Pertama yang kita lakukan adalah isolasi diri kita ya, isolasi diri kita, jangan sampai diri kita ini bisa memaparkan kepada orang lain. Pertama, pastikan bahwa orang yang kita kontak, misalnya pasien atau keluarga kita itu teridentifikasi COVID-19 melalui rapid test atau swab test ya. Karena ada perbedaan antara rapid dengan swab. Nah, diri kita itu harus mengisolasikan diri dari kontak dengan orang lain. Kita harus menganggap diri kita ini adalah orang tanpa gejala, sehingga kita perlu pemberian masker, kemudian hindari kontak-kontak dengan keluarga kita, lingkungan kita. Nah, apa yang disebut dengan kontak erat yang pasiennya wajib untuk melakukan tes swab itu adalah pertama, jika memang kita melakukan kontak dengan seseorang yang tes swab-nya sudah dinyatakan positif ya, sudah dinyatakan positif, karena kalau swab-nya dinyatakan positif berarti orang itu sedang mengalami infeksi COVID-19. Dan teman-teman yang dimasukkan di dalam orang dengan kontak erat itu misalnya keluarga, pasangan hidup, atau orang seperti dokter atau perawat yang melakukan perawatan terhadap pasien yang hasil swab-nya positif. Nah, itu orang itu dianggap berhubungan erat. Nah, mungkin teman-teman ada yang sebagian tidak mengerti apa itu rapid test dan apa itu swab test ya. Nama lain daripada tes rapid yang kita kenal dengan tes serologi, sedangkan swab yang kita dengar dengan rapid swab. Nah, bedanya di sini, kalau rapid test kita mengambil sampel dari darah ya. Bisa darah dari ujung jari, bisa juga mengambil darah dari darah vena. Sedangkan swab itu mengambilnya dari hapusan dari mukosa hidung dan mukosa tenggorokan. Tujuannya berbeda. Pertama, kalau tes rapid itu untuk mengetahui antibodi yang terbentuk di dalam tubuh kita akibat daripada infeksi COVID-19. Sedangkan swab itu untuk melihat ada tidaknya protein daripada virus COVID-19. Nah, orang yang mengalami infeksi COVID-19 itu sejak dia mengalami infeksi, tubuhnya belum membentuk antibodi. Antibodi biasanya terbentuk di hari ke-7 ke atas. Sehingga biasanya kalau kita kontak erat dengan pasiennya baru di hari pertama, antibodi itu belum terbentuk. Sehingga kalau kita mengalami kontak, sebenarnya tes yang harus kita lakukan adalah tes swab. Karena tes swab itu memiliki sensitivitas sampai 90% pada kontak pertama. Sedangkan rapid, jika hasilnya negatif di hari pertama, harus diulang di 1 minggu kemudian. Kemudian lamanya tes ya, kalau misalnya tes rapid itu biasanya berlangsung kurang lebih 10-15 menit, tes hasilnya bisa keluar. Sedangkan tes swab bisa 20-30 menit. Nah, kadang-kadang bisa lama, makan waktu 2-4 hari dikarenakan memang fasilitas di suatu kota itu terbatas. Kapasitas pemeriksaannya dalam 1 hari sudah full, sehingga bisa hasilnya keluar dalam waktu 2-4 hari kemudian. Dan teman-teman, selama kita menunggu hasil swab,
bagi teman-teman yang pernah kontak langsung, itu pertama teman-teman harus mengisolasi diri. Kemudian sesering mungkin untuk melakukan cuci tangan, hindari kontak dengan keluarga, dengan teman-teman, kalau perlu mengisolasi di kamar tersendiri ya, jauh dari keluarga, jauh dari anak. Sehingga ketika misalnya hasil swabnya positif, kita sudah menghindari penularan kepada keluarga kita, sehingga kita bisa melakukan isolasi yang lebih ketat, yang menjauhi. Kemudian keluarga kita juga kita lakukan pemeriksaan swab. Demikian rekan-rekan, untuk membedakan antara tes rapid dan tes swab. Apa bedanya? Kemudian teman-teman yang mungkin berhubungan erat baru tahu bahwa orang yang kita kontak kemarin itu mengalami hasil swab yang positif, jangan panik, isolasi diri, kemudian lakukan pemeriksaan baik rapid maupun swab. Demikian rekan-rekan perbedaan antara rapid dan tes swab.